Inter Milan melaju ke final Liga Champions. Barcelona gugur, ambisi triple pun sirna. Resmi, klub Leon batal tampil di Piala Dunia Klub. Ronaldo Junior dipanggil ke timnas Portugal. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Duel Inter Milan versus Barcelona memainkan semifinal leg kedua Liga Champions. Bertanding di Giuseppe Meazza, Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter di menit ke-21. Wasit menghadiahkan penalti kepada Inter Milan. Jelang turun minum, Calhanoglu maju sebagai eksekutor memperbesar keunggulan Inter. Setelah restart, Barcelona tancap gas. Barca akhirnya berhasil menciptakan gol balasan melalui Eric Garcia di menit ke-54. Dani Olmo menciptakan gol kedua Barcelona usai menyundul bola ke sudut atas gawang Inter. Skor 2-2 di menit ke-60. Barcelona comeback, rapinya membobol gawang Inter untuk membawa Barca berbalik unggul 3-2 di menit ke-87. Inter Milan belum tamat, Francesco Acerbi membobol gawang Barca sehingga skor berubah menjadi 3-3. Davide Fratesi mengembalikan kepemimpinan Inter Milan di menit ke-99. Fratesi menaklukkan Szczesny mengubah skor menjadi 4-3. Hasil ini meloloskan Inter ke final Liga Champions dengan keunggulan agregat 7-6. Barcelona harus mengubur mimpi meraih triple musim ini setelah disingkirkan Inter Milan di babak semifinal Liga Champions 2024-2025. Kekalahan agregat 6-7 dari Inter Milan di babak semifinal juga menambah panjang daftar kegagalan mereka di fase krusial ini. Dari 5 pertandingan terakhir di semifinal, Blaugrana hanya mampu sekali lolos ke final, yaitu pada tahun 2015 di mana mereka keluar sebagai juara. Catatan buruk ini semakin mempertegas bahwa semifinal Liga Champions menjadi momok menakutkan bagi tim asal Katalan tersebut. Rapinya tampil gemilang di Liga Champions musim 2024-2025 dengan mencetak 13 gol, menjadikannya pencetak gol terbanyak bersama Serhou Guirassy dari Borussia Dortmund. Tidak hanya itu, ia juga mencetakkan 9 assist sehingga total kontribusi golnya menjadi 22 dalam 14 pertandingan. Performa impresif ini melewati rekor Cristiano Ronaldo pada musim 2013-2014 yang juga mencetakkan 17 gol dan 4 assist. Menurut laporan dari UEFA, Rapinya memimpin daftar assist dengan 9 assist, menunjukkan betapa pentingnya perannya bagi Barcelona di kompetisi ini. Simone Inzaghi kembali membuktikan kelasnya sebagai juru taktik andal dengan mengantarkan Inter Milan ke final Liga Champions musim 2024-2025. Ini adalah final kedua yang diraih Inzaghi dalam 3 musim terakhir. Selain Liga Champions, Inzaghi juga sukses membawa Inter meraih gelar Serie A, Coppa Italia, dan 2 gelar Supercoppa Italiana dalam periode yang sama. Keberhasilan Inzaghi membawa Inter Milan ke final Liga Champions juga menempatkannya dalam jajaran pelatih yang mampu mengikuti jejak Jose Mourinho yang sebelumnya juga pernah membawa Inter Milan meraih gelar juara Liga Champions. Lautaro Martinez kembali menunjukkan performa gemilangnya di Liga Champions musim 2024-2025 dengan mencetak total 9 gol dalam 13 pertandingan, menyamai rekor Hernan Crespo sebagai pencetak gol terbanyak Inter Milan dalam satu musim Liga Champions. Penampilan impresif Lautaro ini sangat krusial bagi Inter Milan, terutama di babak semifinal yang baru-baru ini mereka jalani. Keberhasilan Lautaro Martinez ini juga menegaskan dominasi pemain Argentina di Inter Milan, mengingat beberapa pencetak gol terbanyak klub di Liga Champions juga berasal dari Argentina. Kiper Inter Milan Yann Sommer tampil memukau dalam laga semifinal Liga Champions melawan Barcelona. Penampilan gemilangnya di kedua leg pertandingan membuatnya dinobatkan sebagai man of the match pada leg kedua. Sommer melakukan total 14 penyelamatan, termasuk 7 penyelamatan diving dan 8 penyelamatan dari tembakan di dalam kotak penalti. Kontribusinya sangat krusial dalam mengamankan tiket final bagi Inter Milan. Padahal pemain berusia 36 tahun ini didatangkan Inter Milan dengan harga yang relatif murah, hanya 6 juta euro. Investasi ini terbukti sangat berharga. Klub asal Meksiko Leon harus menelan pil pahit setelah banding mereka ke pengadilan arbitrase olahraga CIS ditolak. Dengan keputusan ini, Leon dipastikan tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia antar klub FIFA di Amerika Serikat bulan depan. Keputusan ini diambil karena adanya aturan kepemilikan ganda klub yang dilanggar, di mana Leon dan Pachuca berada di bawah kepemilikan grup yang sama. CIS menyatakan bahwa kepercayaan yang dibentuk oleh pemilik klub Leon tidak cukup untuk memenuhi regulasi FIFA.
Cristiano Ronaldo Junior, putra sulung dari mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo, resmi menerima panggilan pertamanya untuk bergabung dengan tim nasional Portugal U15. Pemanggilan ini menjadi momen bersejarah bagi Ronaldo Jr. yang saat ini bermain di Akademi Al Nassr, klub tempat ayahnya berkarir di Liga Pro Saudi. Ia akan mengikuti turnamen internasional Vlatko Markovic di Kroasia yang berlangsung dari 13 hingga 18 Mei 2025, di mana Portugal U15 akan menghadapi Jepang, Yunani, dan Inggris. Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, telah mengonfirmasi bahwa Ousmane Dembélé siap untuk bermain melawan Arsenal di leg kedua semifinal Liga Champions. Kabar baik ini datang setelah Dembélé mengalami cedera hamstring pada leg pertama di London. Enrique menyatakan bahwa Dembélé telah berlatih selama 2 hari terakhir dan dalam kondisi yang baik untuk pertandingan krusial ini. Dengan keunggulan 1-0 dari leg pertama, PSG berharap Dembélé dapat memberikan kontribusi signifikan untuk mengamankan tempat di final. Bayern Munchen resmi perkenalkan jersey tandang terbaru mereka untuk musim 2025-2026. Jersey ini dirancang oleh Adidas sebagai bentuk perayaan 20 tahun Allianz Arena, stadion kebanggaan klub. Desainnya didominasi warna putih dengan aksen abu-abu dan koral yang elegan. Detail khusus berupa skema stadion Allianz Arena terukir di bagian belakang kerah, menambahkan sentuhan personal pada jersey ini. Peluncuran ini juga menjadi momen emosional karena bertepatan dengan perpisahan Thomas Müller, legenda klub yang akan meninggalkan Bayern di akhir musim. Bek Bayern Munchen Alphonso Davies mengalami cedera lutut parah pada bulan Maret lalu yang diperkirakan akan membuatnya absen selama hampir 10 bulan. Dalam sebuah pernyataan di saluran YouTube-nya, Davies mengungkapkan bahwa cederanya benar-benar parah dan membuatnya sangat terpukul. Ia bahkan mengaku sempat menangis dan mengalami kesulitan tidur akibat cedera ini. Pemain asal Kanada ini terpaksa melewatkan 13 pertandingan sejak cedera tersebut terjadi. Davies mengungkapkan bahwa jika pemulihannya berjalan lancar, ia berharap bisa kembali merumput pada Januari 2026. Borussia Dortmund dikabarkan tengah menyiapkan kontrak baru jangka panjang untuk bek andalannya, Nico Schlotterbeck. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi para penggemar De Borussia, mengingat Schlotterbeck menjadi salah satu pilar penting di lini belakang tim. Menurut laporan dari berbagai sumber, termasuk Sky dan Tribuna, pembicaraan antara klub dan perwakilan Schlotterbeck berjalan positif dengan potensi perpanjangan kontrak hingga tahun 2030. Schlotterbeck juga akan menerima kenaikan gaji yang signifikan. Kabarnya gaji pemain berusia 25 tahun itu akan naik 2 kali lipat dari yang diterimanya saat ini. AC Milan akan menghadapi Bologna tanpa Rafael Leao pada pertandingan Serie A mendatang. Pemain sayap andalan Rossoneri itu harus absen karena akumulasi kartu kuning. Kartu kuning kelimanya musim ini didapat saat Milan menang 2-1 atas Genoa. Kartu tersebut membuatnya harus menjalani skorsing 1 pertandingan. Ketidakhadiran Leao menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Sergio Conceição yang harus meramu strategi alternatif di tengah padatnya jadwal pertandingan. Laga ini menjadi ujian mental bagi Milan yang juga akan bertemu Bologna di final Coppa Italia beberapa hari kemudian. Milan dikabarkan telah membuka pembicaraan dengan Real Madrid mengenai Alex Jimenez, pemain muda Spanyol yang tampil impresif bersama Rossoneri. Real Madrid memiliki opsi untuk membeli kembali Jimenez, namun Milan bertekad untuk mempertahankannya di San Siro dalam jangka panjang. Jimenez telah menjadi starter reguler di bawah asuhan Sergio Conceição, bahkan beberapa kali mengungguli Kyle Walker di bangku cadangan. Milan ingin memastikan bahwa Real Madrid tidak akan mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai 9 juta euro pada musim panas ini. Winger Fiorentina Nicolo Zaniolo mendapatkan sanksi larangan bermain dalam 2 pertandingan oleh Serie A setelah menerima kartu merah dalam laga melawan Roma. Menurut laporan dari 777 Score, Zaniolo diusir keluar lapangan karena menghina wasit. Sanksi ini terdiri dari larangan otomatis 1 pertandingan ditambah 1 pertandingan tambahan akibat tindakannya. Dengan demikian, Zaniolo akan absen dalam 2 pertandingan Serie A mendatang, yaitu saat Fiorentina bertandang ke markas Venezia pada 12 Mei dan pertandingan kandang melawan Bologna pada 18 Mei. Penyerang asal Italia Patrick Cutrone dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Como pada jendela transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Nicolo Schira, pemain berusia 27 tahun kini tengah memikirkan langkah selanjutnya dalam karirnya. Musim ini, Cutrone telah tampil dalam 31 pertandingan untuk Como, mencetak 7 gol dan memberikan 5 assist yang menunjukkan betapa pentingnya ia bagi upaya ofensif tim. Meskipun kontraknya dengan Como baru akan berakhir pada 30 Juni 2028, rumor transfer terus beredar, terutama dengan Genoa yang disebut-sebut tertarik untuk merekrutnya.
Gelandang muda Spanyol Pablo Barrios telah resmi memperpanjang kontraknya dengan Atletico Madrid hingga tahun 2030. Kabar ini menjadi angin segar bagi para penggemar Los Rojiblancos, mengingat Barrios menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah tim. Perpanjangan kontrak ini sekaligus memupus harapan klub-klub besar Eropa seperti Arsenal, Chelsea, dan Bayern Munchen yang dikabarkan tertarik untuk memboyong pemain berusia 21 tahun ini. Barrios telah menunjukkan performa yang impresif dan menjadi andalan di bawah asuhan Diego Simeone. Masa depan Lucas Vazquez di Real Madrid menjadi sorotan setelah laporan terbaru dari pakar transfer sepak bola Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa klub belum memiliki rencana untuk memperpanjang kontrak pemain sayap tersebut. Vazquez yang telah menjadi bagian dari tim utama Real Madrid selama bertahun-tahun berpotensi meninggalkan klub setelah Piala Dunia antar klub. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang peran Vazquez dalam rencana jangka panjang Los Blancos. Menurut Romano, belum ada pembicaraan mengenai kontrak baru antara Vazquez dan Real Madrid. Debut Dani Rodriguez bersama tim utama Barcelona berakhir pahit setelah mengalami cedera bahu serius saat melawan Real Valladolid. Pemain berusia 19 tahun itu ditarik keluar pada menit ke-38 akibat dislokasi akut pada bahu kanannya. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Rodriguez diperkirakan akan menjalani operasi dan berpotensi absen selama 3 bulan. Rodriguez mendapatkan kesempatan bermain di tim utama setelah menunjukkan performa menjanjikan bersama Barca Athletic. Sayangnya, pemulihan cederanya kemungkinan akan membuatnya absen selama sisa musim ini dan bahkan bisa mempengaruhi persiapan pramusimnya. Bek kiri asal Spanyol Marcos Alonso dikabarkan hampir mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya dengan Celta Vigo. Menurut laporan dari Nicolas Girat, kesepakatan baru ini akan mengikat Alonso di klub tersebut hingga Juni 2026 dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi para penggemar Celta Vigo yang melihat Alonso sebagai pemain kunci dalam tim. Alonso telah menjadi bagian penting dari skuad Celta Vigo musim ini dengan mencatatkan 30 penampilan dan menyumbang 3 gol. Menurut peringkat terbaru dari CNBC, Real Madrid dinobatkan sebagai klub sepak bola termahal di dunia pada tahun 2025 dengan nilai mencapai 6,7 miliar US dollar. Pendapatan Real Madrid mencapai 1,13 miliar dolar, menunjukkan keberhasilan mereka dalam mengelola bisnis sepak bola yang berkelanjutan. Manchester United dan Barcelona melengkapi 3 besar klub sepak bola termahal di dunia. Manchester United berada di posisi kedua dengan nilai 6 miliar euro, sementara Barcelona berada di urutan ketiga dengan nilai 5,65 miliar euro. Tom Cleverley resmi dipecat dari jabatan pelatih Watford setelah 14 bulan memimpin tim tersebut. Keputusan ini diambil menyusul performa buruk Watford di akhir musim Championship 2024-2025, di mana mereka hanya meraih 1 poin dari 5 pertandingan terakhir dan gagal lolos ke babak playoff finish di posisi ke-14. Cleverley awalnya ditunjuk sebagai pelatih interim pada Maret 2024 sebelum diangkat secara permanen pada bulan berikutnya. Selama masa kepelatihannya, Cleverley memimpin 60 pertandingan dengan catatan 20 kemenangan dan 26 kekalahan. Chelsea dikabarkan tengah mempersiapkan kontrak baru yang menggiurkan untuk Moises Caicedo sebagai bentuk apresiasi atas performa gemilangnya musim ini. Gelandang asal Ekuador tersebut memang menjadi salah satu pilar penting di lini tengah The Blues, meskipun tim mengalami naik turun performa. Kontrak Caicedo saat ini masih berlaku hingga 2031, sehingga Chelsea tidak dalam tekanan untuk segera memperpanjang. Namun, mereka ingin memastikan sang pemain tetap bertahan di Stamford Bridge dengan tawaran gaji mencapai 200.000 pound sterling per pekan. Manchester United dikabarkan akan segera membuka pembicaraan kontrak baru dengan Harry Amas, bek muda berbakat berusia 18 tahun setelah musim ini berakhir. Klub asal Old Trafford ini sangat puas dengan perkembangan dan performa Amas selama musim berjalan. Harry Amas sendiri telah tampil dalam 11 pertandingan di semua kompetisi musim ini dan berhasil memberikan 2 assist yang membantu tim. Kontraknya saat ini masih berlaku hingga Juni 2027, namun klub ingin memberikan penghargaan atas kemajuan pesatnya dengan kontrak baru yang lebih menguntungkan. Pertandingan Liga Inggris antara Aston Villa melawan Tottenham Hotspur yang semula dijadwalkan pada 18 Mei 2025 resmi dimajukan menjadi 16 Mei 2025. Penjadwalan ulang ini dilakukan atas permintaan Tottenham yang tengah bersiap menghadapi kemungkinan besar tampil di final Liga Eropa yang akan digelar pada 21 Mei 2025. Langkah ini diambil agar Tottenham dapat fokus untuk mempersiapkan diri secara maksimal tanpa harus terbebani jadwal pertandingan domestik yang berdekatan dengan laga final Eropa. Penundaan ini juga mendapat respon positif dari pihak Aston Villa dan Liga Inggris.
Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.